Materi kali ini kita akan membahas tentang transformasi. Nah, untuk transformasi ini ada 4 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Konsep transformasi ini banyak digunakan di dalam dunia teknologi. Translasi. Nah, translasi itu artinya pindah ya. Kita lihat bagian seperti ini. Nah, ini sebuah titik unsur bangun rumah yang paling kecil, yang paling sederhana adalah titik. Ini saya berada di diagram Cartesius ya. Nah, ini kita lihat gambar ini, perpindahan dari D ke D aksen. Kalau D aksen itu artinya bayangannya ya. Ini sebuah bayangan. Jadi ini sebuah bayangan. Titik aslinya adalah D. Ini kalau kita lihat D ini adalah titiknya 1,4 ya. Oke, 1,4 betul. Berpindah ya. Translasi itu pindah ke D aksen. Nah, D aksen ini bayangannya adalah 4,5. Nah, berapa translasinya akan dilihat dari perpindahan X dan Y-nya. Nah, kita lihat X-nya dari sini ke sini. X-nya kita lihat ya, ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian ke atas Y-nya 1. Berarti translasi ini adalah 31. Nah, translasinya 31 karena X-nya bertambah 3 dan Y-nya bertambah 1. Nampaknya akan tepat ya apabila kita melihat ini titik D aksen atau bayangan 4,5, tinggal ditambah 1 tambah 3 4 dan 4 tambah 1 5. Nah, jadi mudah untuk menentukan sebuah bayangan dari translasi. Contoh berikutnya adalah bangun datar segitiga. Nah, segitiga ini kalau kita ambil titiknya adalah penghubung antara sisinya adalah penghubung titik A, B, C. Nah, misalkan saja kita titik A ini titiknya adalah 2,-1. Nah, dia berpindah dari A ke A aksen. Nah, A aksen ini titiknya 5,0. Nah, artinya perpindahannya berapa nih? Translasinya berapa ini? Adalah dihitung dari mulai titik A ini ke kanan 1 berarti positif ya. 1, 2, 3 berarti positif 3 ya. Kalau kita tulis di sini misalnya 3, lalu ke atasnya adalah 1 ya. 1. Jadi 1. Nah, positif 1 kalau ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Seperti itu. Ini berarti translasinya adalah 31. Nah, ini nampaknya tepat apabila kita jumlahkan 2 dengan 3 itu 5 ya. Ini 2 tambah 3 5 dan negatif 1 ditambah 1 itu 0. Nah, ini translasi. Oke. Nah, kita lihat contoh berikutnya apabila tidak dibentuk dalam sebuah gambar, misalnya titik A, B ya, misalnya B. Nah, kita lihat titik B di sini dari gambar sini nggak apa-apa ya. Titik B-nya adalah 1,3. Nah, pasti translasinya sama dengan yang A ya. Ditranslasikan dengan T31 sama ya, kan di gambarnya sama dalam bidang yang sama. Maka B aksennya itu kita tinggal menambahkan 1 tambah 3 4, 3 tambah 1 juga 4. Jadi titiknya adalah 4,4 ya. Atau dibuat B aksen itu adalah 4,4 ya. Tepat jika kita lihat B aksennya adalah 4,4 ya. Oke, itu yang pertama, translasi. Oke, berikutnya. Oke, ini yang tadi saya maksud. Tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat plus X min 1 oleh translasi. Nah, ini saya tentukan ya, translasinya negatif 1,2. Ini X kuadrat berarti sebuah kurva ya, persamaan kuadrat, jadi kurvanya parabola. Nah,
bisa juga parabola itu kita translasikan, kita pindah ya. Kita pindah parabola itu dipindahkan bisa saja ya. Bagaimana mencari y aksennya atau bayangannya? Nah, yang pertama perlu diingat adalah ini translasi negatif 1 berarti dia bergerak, kalau negatif 1 itu ke kiri ya, 1 dan ke atas 2 ya. Kalau negatif itu ke kiri ya, positif ke kanan. Nah, kita contohkan di sini misalnya x aksennya itu bergerak dari asalnya x dikurangi 1 ya, 6-1 ya. Lalu y aksen itu asalnya y bergerak tambah 2. Nah, ini kita akan ubah, ini kita substitusikan ke persamaan dari y sama dengan x kuadrat plus x negatif 1. Coba kita masukkan sini y aksen y-nya. Jadi kalau y aksen sama dengan y plus 2 berarti kan y-nya ya, y-nya berarti y aksen dikurangi 2 ya. Dan kalau y aksen sama dengan y tambah 2 berarti kan y-nya sama dengan y aksen dikurangi 2 ya. Ini yang kita pakai, dimasukkan ke sini ya, substitusikan. Demikian juga untuk x kuadrat, berarti kalau x aksen sama dengan x min 1 maka x-nya ya berarti kan x aksen tambah 1 ya. Berarti yang ini menjadi x aksen tambah 1 kuadrat ditambah x aksen plus 1 nah, dikurang 1 ya. Jadi yang kita ganti, yang kita substitusikan adalah y-nya. Nah, dari mana? Dari sini ya, dari sini. Nah, sana dari sini ya. Ini ya, saya katakan. Nah, sekarang kita coba hitung. Kita ubah y aksen kedua minus 2, x aksen tambah 1 itu adalah x aksen plus 1 dikuadratkan ya. Ini sama dengan x aksen kuadrat ditambah, nah x ini kalau cepat ya, 2 x aksen ditambah 1 ini ya, perkaliannya dikuadratkan, artinya itu x aksen tambah 1 dikali x aksen tambah 1. Ini coba dikalikan ya, satu-satu ke sini, lalu ini ke sini sama, ini ke sini, ini ke sini. Nanti hasilnya ini ya. Ditambah ini x aksen tambah 1 dikurangi 1. Lalu kita coba teruskan x aksen kuadrat ya, ditambah ini sama x ya, 2x aksen jadi 3x aksen. Nah, plus 1 min 1 habis ya, hilang, tinggal plus 1. Yang terakhir kita ubah menjadi y aksen sama dengan berarti x aksen kuadrat ditambah 3x aksen. Nah, ini 2 pindah ke kanan jadi plus ya, plus 2 jadi plus 3. Nah, ini dia bayangan dari x kuadrat plus x min 1. Ini jawabannya ini ya. Nah, jadi itu untuk translasi. Jadi bisa berupa titik bisa ditranslasikan, garis ditranslasikan, kurva ditranslasikan, bahkan ruang juga bisa ditranslasikan asalkan ada titiknya atau persamaannya. Oke, berikutnya adalah refleksi ya. Kita di transformasi kedua adalah refleksi. Refleksi ini adalah pencerminan ya. Kalau kita bercermin, kita akan melihat refleksinya ya. Nah, kalau kita lihat tuh tangan dicerminkan ya, ini bayangannya akan sama dengan aslinya, persis, hanya beda posisi ya. Di dalam refleksi ini akan kita bahas beberapa titiknya ya, titik refleksinya, karena harus ada titik refleksinya. Ini gambar seperti ini ya, misalnya segitiga ABC dicerminkan atau direfleksikan terhadap 0,0. Ini sebagai cerminnya ya, cerminnya katakanlah 0,0, maka hasilnya ini. Nah, ini bayangannya di sini. Nah, ini kita bicara dalam koordinat kartesius ya. Sama juga DEF ini dicerminkan, nanti jadinya seperti ini. Bayangannya juga cerminnya adalah ini. Nah, ini dalam sebuah diagram kartesius yang titik refleksinya adalah O0,0 ya di sini. Lalu bagaimana dengan titik yang lain atau refleksi dengan cermin yang lain? Ibaratnya itu adalah titiknya adalah titik refleksi dan cermin ya, cerminnya. Jadi kalau kita cermin, maka cermin ini sebagai
refleksikannya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau titiknya 0,0, refleksi terhadap titik refleksinya 0,0 atau cerminnya itu 0, maka nanti x-aksennya itu bayangan x-nya itu tetap ya, tidak berubah ya. Jadi kalau kita lihat contoh yang ini ya, ini katakanlah di sini maka untuk refleksi terhadap titik 0,0 artinya cerminnya 0,0, maka bayangan x aksen adalah negatif x dan y aksen adalah negatif y. Jadi misalnya katakanlah ya, titik A 2,3 direfleksikan terhadap 0,0 ya, 0,0, maka bayangannya itu kalau refleksinya 0,0 artinya titik 0 ya, refleksi berarti bayangannya tinggal ditambahin saja min x, bayangannya berarti min x min 2, min 3, ditambahin negatif saja. Ini bayangannya, ini sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, apabila kita ubah menjadi matriks, maka matriks ini adalah bentuknya seperti ini ya, x aksen negatif 1, 0, 0, negatif 1, xy. Nah, ini bayangannya adalah ini perkaliannya sama seperti matriks dulu ya, ini kali ini dulu, lalu berikutnya baris kedua adalah 0, negatif 1 kali sama ya, ini kali ini ya juga. Jadi seperti itu cara mengalihkan ini yang sudah dibahas. Nah, ini untuk refleksi terhadap titik 0,0. Nah, bagaimana kalau cerminnya itu sumbu x? Ini sumbu x nih ya, ini satu x, ini sumbu x sebagai cerminnya. Kalau tadi kan titiknya tengah-tengah sebagai cermin, sekarang sumbu x-nya. Kalau kita perhatikan, maka titik A ini x-nya tetap ya di sini. Ini katakanlah negatif 1 ya. Maka di bawah juga bayangannya ini kan asalnya ya, bayangannya tetap ya. Jadi tetap 1 sama. Yang beda itu posisi y-nya. Tadinya y-nya 1 berubah jadi negatif 1. Ya, demikian juga yang lain. Jadi c ini misalnya ya. C ini kan katakanlah di sini 1 2 3 misalnya, 3. Ya. Kalau bayangan c-nya tetap ya, 3-nya x-nya tetap 3, yang berubah itu y-nya di sini. Y-nya berubah jadi negatif 3. Artinya apabila refleksi terhadap sumbu x, maka x aksennya itu tetap, tapi y aksennya itu berubah jadi negatif. Nah, contoh lain misalnya ABCD katakanlah titik min 5,4. Nah, direfleksikan terhadap sumbu x misalnya ya, sumbu x misalnya, maka bayangannya x-nya tetap ya, negatif 5. Nah, y-nya yang berubah jadi 4 jadi negatif 4. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya untuk refleksi terhadap sumbu x. Oke ya. Jadi kalau susah digambar saja. Udah ya. Selanjutnya, nah ini juga ini untuk matriksnya ya. Matriksnya itu 1 0 0 negatif 1. Nah, nanti kita simpulkan di akhir. Jadi 1 0 0 negatif 1 dan matriks apabila direfleksikan terhadap sumbu x ya. Saya lanjut ke sumbu y. Nah, bagaimana sumbu y? Ini sumbu y sebagai cerminnya sekarang. Segitiga asalnya ini, lalu cerminnya y, bayangannya yang sebelah kiri ya. Kalau kita lihat di sini juga, nah kalau sekarang sumbu y, maka yang tetap itu y-nya, sementara x-nya berubah, betul ya, x-nya berubah. Tadinya ini misalnya 3 jadi min 3, 1 jadi min 1 kan, x-nya, sementara y-nya kan tetap. Nah, dengan demikian maka kesimpulannya, apabila sebuah titik atau bangun data bangun ruang direfleksikan terhadap sumbu y, maka x aksennya atau bayangannya itu berubah menjadi negatif x. Adapun y aksennya atau bayangan y tetap ya. Dengan contoh yang mengacu pada kesimpulan ini, kita bisa berikan seperti ini. Misalkan d-nya itu 5 min 4. Nah, 5, min 4 titik ya. Titik itu x, y. Nah, apabila direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu y, tadi kan sumbu x ya, sekarang sumbu y, maka bayangannya itu yang tetap itu y-nya. Jadi x-nya berubah tanda negatif 5, sebenarnya y-nya itu tetap min 4. Nah, ini bayangannya ya, kalau sebuah titik. Kalau bangun datar ya tinggal titiknya saja
ya, titik AB seperti ini kan segitiga ya, segitiga. Oke, itu yang ketiga. Berikutnya, apabila refleksinya adalah garis ya. Kita lihat garis ini garis Y sama dengan X ya. Garis Y sama dengan X itu, nah ini Y sama dengan X garisnya. Nah, sekarang ini sebagai cermin. Nah, bagaimana kalau ini sebagai cermin? Maka kesimpulannya adalah X aksennya jadi Y aksennya jadi X gitu ya. Dan ini adalah matriksnya ya, 01 10 dikali XY. Artinya kalau saya buat contoh yang berbeda, misalnya C min 5,4, nah direfleksikan menggunakan garis ya, Y sama dengan X, berarti bayangannya adalah berubah ya, tukeran. Jadi ini 4, negatif 5. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Ini ada gambarnya ya. Ini gambarnya, berarti ini garis yang ini nih ke kiri ya. Ini garis Y sama dengan min X ya. Kalau tadi Y sama dengan X itu ke kanan ya, sini. Nah, ini Y sama dengan X. Nah, ini kalau ke sini berarti Y sama dengan negatif X. Nah, apabila sebuah titik atau bangun datar ataupun garis ya direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka nanti bayangan X aksennya adalah negatif Y dan Y aksen negatif X ya. Ini bayangannya ya. Ini gambarnya. Jadi ini sebuah garis di cermin ya. Ini cerminnya nih. Nah, cerminnya Y sama dengan negatif X, A, B, C. Ini titik atau segitiga awalnya, asalnya. Bayangannya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Kalau kita lihat titiknya di sini, nah, ini tidak ditulis ya. Saya contohkan saja. Jadi kita patokannya di sini. Nah, dipatokkan di sini sebagai bayangan. Sama apabila kita memberikan contoh titik di sini ya. Titik katakanlah berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 2 3 4 5 ini di sini ya, negatif 5. Ini pakai yang persegi yang kecil ya, yang kecil ini 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini negatif 5, ke atasnya Y nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikatakanlah negatif 5,9. Nah, bayangannya di sini ya, A aksen ini adalah 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Ini ininya titiknya adalah negatif 9 dan ke atasnya adalah Y nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat, perhatikan ini dan ini ya. Ya, ini ternyata ke sini ya. Hasilnya negatif 5,9, bayangannya negatif 9,5. Dia sesuai dengan X aksennya, itu bayangannya, artinya tinggal dibalik saja. Nah, apabila kita berikan contoh yang berbeda untuk misalnya D ya. Katakanlah D nya itu negatif 4,5. Nah, ini direfleksikan dengan garis Y sama dengan negatif X, maka D aksennya, nah yang pertama adalah X nya ya. Jadi X nya itu berubah menjadi negatif Y, 5, jadi negatif 5, negatif Y kan 5 nya Y ya, koma, nah negatif X nya itu min 4, berarti negatifnya menjadi 4. Nah, inilah refleksi, bayangan refleksi ya oleh Y sama dengan negatif X.